Baik, kita mulai ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, di bulan yang baik, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Satu bulan yang penuh dengan keutamaan. Tidak ada cara, ibu-ibu sekalian, mengalahkan banyaknya, besarnya pahala beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali dengan satu cara. Satu cara itu, kata Nabi, ar-rajulu kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minhu syai'un. Yaitu seorang laki-laki yang keluar berperang di jalan Allah, membawa harta dan jiwanya, dan tidak ada yang pulang satupun. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengalahkan banyaknya pahala orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah, hari ini tanggal berapa Zulhijjah ini, ibu-ibu? Tergantung ya. Kalau yang hari Rabu berarti ini tanggal berapa? 6 ya, Rabu. Sekarang hari Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu. Berarti tanggal 7. Kalau yang lebarannya hari Rabu. Tapi kalau yang lebarannya hari Kamis, ini berarti tanggal 6 Zulhijjah. Jadi dalam satu tahun tidak ada hari atau bulan yang mana pahala ibadah sangat besar melebihi amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang mengalahkannya cuma satu amalan yang tadi saya sampaikan, yaitu seorang pergi berjihad, pergi berjuang fisabilillah, dia keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak ada yang pulang satupun. Itulah satu-satunya cara mengalahkan besarnya pahala orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibu-ibu lebarannya kapan ini? Rabu atau Kamis? Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Berbeda-beda tapi tetap beda. Iya, nggak bisa berbeda-beda satu, nggak bisa. Dalam hal ini nggak bisa. Kalau suku suku kita beda, tapi kita satu bangsa Indonesia. Tapi kalau lebaran berbeda-beda tapi tetap beda. Yang satu Rabu, yang satu Kamis. Tapi nggak masalah, insya Allah. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Satu kesatuan, yaitu umat Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dapat nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu. Insya Allah dalam 1 tahun ini ibu-ibu hadir di pengajian. Ini adalah pengajian kita yang insya Allah paling besar pahalanya. Ya, paling utama, paling besar pahalanya itu adalah amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Bahkan menurut para ulama,
kalau membandingkan Ramadan dengan Zulhijjah, itu siang harinya adalah lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun malam harinya lebih utama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa Zulhijjah lebih utama? Karena di siang harinya ada hari Arafah. Kenapa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama? Karena ada Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu Allah firmankan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Di malam hari itu turun para malaikat-malaikat Allah, begitupun malaikat Jibril. Pimpinannya malaikat ikut turun. Tapi kalau di hari Arafah, ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yadnu min ibadihi, turun mendekat kepada hamba-hambanya, lalu dia berfirman di hadapan para malaikat, ma arada haula, apa yang diinginkan mereka yang berkumpul di padang Arafah. Jadi kalau Lailatul Qadar yang turun siapa? Malaikat. Kalau di hari Arafah kata Nabi yang turun siapa? Allah. Berarti lebih utama mana? Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya lebih besar. Oleh karenanya para ulama mengatakan amal ibadah di bulan Ramadan ada di bulan Zulhijjah. Tapi amal ibadah yang ada di bulan Zulhijjah tidak ada di bulan Ramadan. Apa amal ibadah yang ada di Ramadan ada di Zulhijjah? Puasa. Ibu-ibu pada puasa atau tidak? Insya Allah iya atau tidak? Paling minimal tanggal 9. Kalau yang lebarannya Rabu berarti Selasa. Karena saya lebarannya hari Kamis, saya puasanya Rabu. Saya karena lebarannya hari Kamis, ya tanggal 9 Zulhijjahnya berarti jatuhnya hari Rabu kan. Walaupun saya rencana puasa dari Senin lah insya Allah. Senin, Selasa, Rabu rencananya, niatnya insya Allah ya. Tapi kalau yang insya Allah lebarannya hari Rabu, berarti ya berbarengan dengan hari Arafah Selasa. Selasa kan? Selasa hari Arafah. Kalau saya nggak bisa berbarengan. Karena di Saudi Rabu itu udah apa? Udah lebaran. Jadi puasa Arafahnya kapan? Selasa. Baik. Kalau saya puasa Arafahnya Rabu. Karena saya ikut ketentuan pemerintah bahwa 10 Zulhijjahnya jatuhnya hari Kamis. Ya. Kok bisa begitu ya? Iya, itulah resikonya kalau berbeda-beda. Ya. Kalau menurut saya mau pakai ru'yah mau pakai hisab, yang penting bersatu di bawah naungan ulil amri, pemimpin. Nah, sekarang belum bisa kayak begitu. Kita berdoa mudah-mudahan ke depannya ya, umat Islam di Indonesia bisa satu suara, baik masalah penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri maupun penentuan Idul Adha. Karena selama ini beda-beda kan, ya. Dan harusnya diskusinya jangan mepet, betul tidak? Kita kan mau penasaran ini jadi nggak malam ini taraweh kalau Ramadan. Mereka masih pada apa tuh? Masih sidang isbat, masih berantem. Kalau menurut saya harusnya diskusinya seminggu, sebulan bikin seminar begitu kan. Silahkan di situ berantem, istilahnya debat, adu argumentasi. Jangan diskusinya mepet. Yang bingung kan kita umat. Ini jadi nggak malam ini apa? Taraweh. Jadi nggak malam ini takbiran kan? Jadi bingung. Ya. Tapi ya nggak masalah lah. Itu mudah-mudahan jadi proses. Kedepannya umat Islam di Indonesia bisa satu suara. Ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi saya terakhir bilang apa? Amalan yang ada di Ramadan ada di Zulhijjah. Contohnya tadi apa? Puasa. Contoh yang lain apa lagi? Di Zulhijjah kita sedekah ya, dalam bentuk zakat. Zakat kan bahasa lainnya sedekah. Tapi kalau di Zulhijjah sedekahnya dalam bentuk kurban. Ada juga berarti ya.
Di Ramadan ada takbiran tidak? Di Zulhijjah. Ramadan berapa lama takbirannya? Dari mulai terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Idul Fitri dihentikan apa? Yang namanya takbir. Tapi kalau yang namanya Zulhijjah ibu-ibu, takbirnya terbagi menjadi dua. Ada dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ada dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Siapa yang tahu bedanya? Mutlak sama muqayyad. Kalau yang mutlak itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita takbir tuh ibu. Di jalan, di rumah, di kendaraan takbir. Tapi kalau yang takbir muqayyad itu adalah dilakukan di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang biasa kita sebut dengan hari tasyrik dan dilakukan setelah sholat. Habis baterainya. Tapi nyala. Jelas ibu-ibu? Baik. Lalu apa yang ada di Zulhijjah tidak ada di Ramadan? Kurban. Apalagi? Haji kan? Haji nanti banyak tuh, ada Arafah, ada macam-macam lah ya. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, siang hari lebih utama beramal di bulan Zulhijjah. Tapi kalau malam hari lebih utama beramal di bulan Ramadan. Pembahasan kita hari ini judulnya adalah hakikat berkurban. Betul atau tidak ibu-ibu? Oh, makna berkurban. Makna sebenarnya dari berkurban. Begitu Bu Ambar. Makna sebenarnya dari makna kurban yang sesungguhnya. Salah semua kita. Makna kurban yang sesungguhnya. Ibu-ibu, kurban itu syariat yang sudah lama ya. Siapa yang pertama kali berkurban dalam sejarah? Nabi Ibrahim. Bukan Kabil Habil. Ada ayatnya nggak di Quran? Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ingatlah ketika anak Nabi Adam, kata Allah, yang namanya Qabil dan Habil, qarraba qurbanan, memberikan kurban persembahan. Fatuqubbila min ahadihima, kurban itu diterima dari salah seorang di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang satu lagi. Saat itu diceritakan bahwa Habil berkurban dengan domba gemuk, sedangkan Kabil berkurban dalam bentuk gandum. Karena kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dari kata qarraba yuqarribu kurbanan. Qarraba yuqarribu artinya mendekat. Ya. Jadi ini ibadah yang sudah ada sejak dulu. Bahkan sejak Nabiullah siapa? Adam alaihi salam. Ya, istilahnya apa? Kurban. Walaupun dalam bahasa ilmu fikih sebenarnya lebih sering disebutnya udhiyah. Disebutnya apa ibu-ibu? Udhiyah. Apa itu udhiyah? Dari kata dohwah. Apa itu dohwah? Ini kita lagi di dohwah ini. Ini namanya dohwah. Cahaya terang di awal hari. Itu namanya apa? Dohwah. Dari kata dohwah diambil kata duha. Apa itu duha? Awal hari. Duha itu awal hari. Kenapa menyembelih di Idul Adha disebut udhiyah? Yaitu menamakan sesuatu dengan waktunya. Karena menyembelihnya di waktu duha, maka disebut dohiyah. Karena menyembelihnya di waktu apa? Duha. Jelas ibu-ibu? Makna apa tadi judulnya? Makna kurban yang sesungguhnya.
Kurban itu sebagai bentuk apa sih ibu-ibu? Kita kan lagi cari makna nih, mendalami makna. Kurban itu sebagai bentuk apa hakikatnya? Ada yang jawab syukur. Siapa itu barusan? Waduh, kenapa syukur ibu? Sebagai bukti rasa terima kasih kepada Allah. Memang sudah dikasih apa kita? Dikasih tahu Pak, bisa hidup, Bisa sehat. Pokoknya dikasih nikmat banyak. Bahasa Al-Qur'annya nikmat banyak itu Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh telah kami berikan kamu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasalli li rabbika wanhar. Apa artinya itu? Dirikanlah salat. Kalau dibaca dalam kitab tafsir, mayoritas ahli tafsir berkata fasalli, laksanakanlah salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Masya Allah, ibu dikasih taufik sama Allah untuk menjawab dengan pas. Kurban itu adalah sebagai bentuk rasa syukur karena Allah sudah berikan kita nikmat, ya, nikmat yang sangat banyak, yang mana salah satu cara mensyukurinya dengan berkurban. Walaupun berkurban itu yang sampai kepada Allah kan bukan daging dan darahnya, tapi yang sampai apa? Apa? Nggak sampai bulunya, nggak sampai dagingnya, nggak sampai darahnya. Yang sampai apa? Niatnya atau ketakwaannya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Allah firmankan dalam Al-Quran, tidak akan sampai darah dan dagingnya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Tidak akan sampai apa? Darah dan dagingnya. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang akan sampai adalah apa? Ketakwaannya. Ibu tahu kenapa yang diterima itu kurbannya Habil, kurbannya Qabil nggak diterima? Akhirnya kan si Qabil marah ya. Lalu si Habilnya diapakan? Dibunuh. Itu kisahnya ada di Al-Quran kan. Apa kata si Habil? Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban itu hanyalah diterima dari orang yang bertakwa. Jadi nggak dilihat jenis apanya tuh, hewannya sebesar apa, tidak dilihat harganya, tapi yang jadi ukuran itu nilai apanya? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi siapa saja yang berniat berkurban, hendaknya dia menjaga apanya? Niatnya. Pastikan dia berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan apa? Kalau sekarang kan mohon maaf, kadang apa-apa dibikin konten. Konten ibu, konten apa? Di YouTube begitu ya. Jadi beli, walaupun ya masalah memang betul sih, masalah niat itu kan di hati. Cuman kayaknya kalau dibuat konten jadi khawatir, jadi kurang apa? Saya nggak tahu niat beliau gimana, saya nggak tahu. Tetapi khawatir saja, karena sebulan sebelum berkurban kontennya sudah diapakan? Dari mulai milih hewannya, lalu proses pembawaannya ke Jakarta, kandangnya dibikin, ngasih makannya, sampai hari haknya, hari penyembelihannya, sampai udah dikuliti itu kulit jadi karpet di rumah, dibuat konten. Ustadz barangkali kan dia, iya mudah-mudahan sih ikhlas. Cuman karena tujuan dari berkurban adalah rasa syukur kita kepada Allah, dan yang sampai kepada Allah itu hakikatnya adalah ketakwaan, maka berusaha menjaga apa? Menjaga hati. Ya. Kalau sehari sampai 3 kali dibuat konten kan susah jaga apa? Menjaga niat. Baik ibu-ibu. Berarti berkurban itu sudah ada sejak dahulu. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Adapun kurban yang dilakukan di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, itu kaitannya dengan
peristiwa yang dialami oleh Nabiullah siapa? Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Dan kejadian-kejadian yang dialami keluarganya itu menjadi ritual ibadah haji. Dari mulai sa'i dari Safa ke Marwah, itu kan mengenang perjuangan siapa itu? Hajar ya alaihissalam. Lalu melempar jumrah mengenang siapa Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail itu dibisikkan oleh setan. Termasuk penyembelihannya itu adalah mengenang ketaatan Nabiullah siapa? Ibrahim alaihissalam. Kalau saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, berkurban itu wajib atau sunnah? Wajib bagi yang mampu. Ibu nggak sekaligus ngomongnya wajib. Wajib, berhenti dulu. Bagi yang mampu. Gitu. Wajib atau sunnah ibu-ibu? Sunnah muakkadah. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah berpendapat tadi yang ibu sampaikan, kurban adalah wajib bagi yang mampu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa, kata Nabi, yang diberikan kelapangan harta tetapi dia tidak mau berkurban, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Artinya kan ini diancam. Nabi mengancam orang yang ada kelapangan tapi tidak mau berkurban. Kurban itu setahun sekali atau seumur hidup sekali? Bukan seumur hidup. Karena ada yang nanya ke saya begitu, Ustaz, setahun sekali atau sekali seumur hidup? Setahun sekali. Setahun sekali. Apakah berkurban itu harus disyaratkan sudah akikah atau tidak disyaratkan? Tidak disyaratkan. Artinya, walaupun belum akikah, boleh kita berkurban. Kalau kita belum akikah, pas di bulan Zulhijjah kita dapat rezeki, mana yang lebih utama, akikah dulu atau kurban dulu? Hah? Apa ibu? Kenapa kurban dulu ibu? Masya Allah, jawaban ibu sempurna. Jawabannya sempurna. Karena akikah masih bisa ditunda, ya. Sedangkan kurban waktunya terbatas. Dahulukan ibadah yang waktunya terbatas, apalagi yang menurut sebagian ulama wajib, dibanding ibadah yang disepakati oleh para ulama sebagai ibadah yang sunnah. Akikah tidak ada perdebatan. Ulama sepakat mengatakan akikah itu sunnah. Adapun kurban, sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Bahkan dalam hadis dikatakan, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai dibandingkan berkurban. Jelas ibu-ibu? Baik. Berkurban itu boleh tidak pinjam uang, ngutang? Ibu baru gajian misalnya awal bulan, sedangkan kurbannya kan akhir bulan, tanggal 29. Boleh nggak ngutang? Hah? Boleh atau tidak? Yang penting dibayar. Yang penting dibayar. Betul. Kata para ulama, tidak masalah meminjam uang selama tidak memberatkan. Selama tidak apa? Misalnya seseorang gajiannya besar, dia gajiannya misalnya berapa? 10 juta misalnya, 15 juta. Sedangkan berkurban hanya 2,5 atau 3 juta misalnya, dan dia dalam waktu dekat akan mendapatkan uang. Tidak masalah dia meminjam uang. Apakah berkurban itu bisa menjadi wajib? Bisa. Salah satunya adalah dengan
nazar. Apa bedanya kurban yang wajib dengan kurban yang sunnah? Siapa yang tahu? Yang wajib nazar. Yang nggak wajib kurban. Terus bedanya apa itu? Beda nama doang itu. Wajib bagi yang mampu. Yang apa bedanya? Kan kurban hukum asalnya sunnah, muakkadah. Sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Ulama tidak berbeda pendapat kalau nazar fardu ain. Apa bedanya kurban yang sifatnya fardu ain dikarenakan nazar dengan kurban yang sifatnya sunnah muakkadah? Apa bedanya? Apa Ibu? Kalau nazar, dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya. Itu wajib dilaksanakan. Yufuna bin nadri. Mereka melaksanakan nazar. Tapi bukan itu bedanya. Bedanya, kalau kurban yang sifatnya sunnah muakkadah, dagingnya boleh diambil sepertiga. Tetapi kurban yang sifatnya wajib, misalnya gara-gara nazar, dagingnya tidak boleh dimakan oleh yang bernazar. Itu bedanya Ibu. Jadi kurban yang sunnah itu boleh dimakan. Seberapa? Sepertiga. Adapun kurban yang nazar yang sifatnya wajib itu harus semuanya disedekahkan. Itu bedanya. Oleh karenanya kan ibu-ibu yang pernah haji, banyak ya yang pernah haji. Itu kan kita ketika haji melakukan haji, namanya haji apa? Tamattu, betul tidak? Ada kena denda enggak? Hadiyun. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, famastaysara minal hadi." Barang siapa yang melaksanakan haji tamattu, haji bersenang-senang, dia berangkat dari Indonesia di awal bulan Zulqa'dah, masih 1 bulan lebih haji dimulai. Dia berangkat ke kloter pertama. Nyampe Madinah dia umroh langsung dari Bir Ali. Lalu dia sampai ke Mekah, dia laksanakan umroh. Lalu selesai umroh, dia pakai pakaian biasa. Iya kan, selesai umroh dia pakai pakaian biasa. Pakai koko, pakai gamis. Ya tamatta. Apa itu ya tamatta? Dia bersenang-senang sambil menunggu datangnya hari wukuf di Arafah. Kalau datang nanti wukuf di Arafah, dia ihramnya dari hotel, tempat di mana dia tinggal. Harusnya yang namanya ihram dari mikot. Tapi dia ihramnya dari mana tuh? Dari hotel. Maka dia meninggalkan satu kewajiban, maka harus membayar apa? Denda, yaitu hadiyun, dam namanya. Kalau tidak mampu dia bayar hadiyun, puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, wasab'atun idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Pertanyaan saya, kalau ibu melaksanakan haji, lalu ibu menyembelih seekor domba, boleh nggak dimakan dagingnya? Enggak bisa. Total dibagikan ke orang miskin. Karena itu adalah sembelihan yang bukan nazar, wajib. Nazar wajib, hadiyun wajib. Maka sebagaimana sembelihan hadiyun nggak boleh dimakan, tapi disedekahkan, begitupun sembelihan nazar, karena hukumnya sama-sama apa? Wajib. Walaupun jarang ya, ada nggak yang nazar ingin berkurban? Mungkin aja. Misalnya dia bilang, kalau anak saya lulus di apa misalnya kuliah, maka saya berjanji Idul Adha ini akan berkurban. Mungkin saja ada. Nah, kalau sampai ada yang terucap begitu, maka dia haram memakan apa? Daging kurban yang dia sembelih. Baik Ibu, kita sudah selesai membahas tentang hukumnya. Ini kan kurban masih sekitar beberapa hari lagi. Apa sunnah yang hendaknya saya lakukan kalau saya niat berkurban? Tidak apa? Motong kuku dan motong dari tanggal berapa?
Sampai tanggal berapa? Sampai pemotongan hewan. Artinya kalau saya motong tanggal 13, berarti tanggal 1 sampai tanggal 13. Sama pemahaman kita. Dari kalau saya baru nyembelih tanggal 13, berarti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah disunahkan saya tidak memotong rambut dan kuku. Jelas? Berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat datangnya bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian niat berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Jelas Ibu? Ibu-ibu yang kepanasan barangkali bisa bergeser. Hah? Sudah ini ya. Jadi sunnah Rasul kalau ada yang panas bergeser. Kecuali kalau ibu lagi berjemur pagi gitu. Sekalian ya. Vitamin apa? Vitamin D. Vitamin D ya. Baik. Sunnahnya itu ya. Yaitu sunnahnya adalah tidak memotong rambut dan kuku. Kalau saya yang hendak berkurban, bolehkah istri dan anak-anak saya memotong rambut dan kuku? Boleh ya. Berarti yang disunnahkan tidak memotong rambut dan kuku hanya sahibul kurban, yaitu orang yang niat berkurban. Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Apa hikmahnya kita tidak memotong rambut dan kuku? Apa hikmahnya? Agar bagian-bagian tubuh itu ikut ke dalam bagian yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bagian tubuh kita sempurna ketika mendapatkan ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ibu-ibu? Yang kedua, bagi yang hendak berkurban, ya, disunnahkan dia untuk menyembelih sendiri. Disunnahkan untuk apa? Nyembelih sendiri. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, bahwa Nabi zabahahuma binafsihi, bahwa Nabi biasa menyembelih sendiri. Tapi kalau ibu-ibu, sunnahnya sendiri atau diwakilkan? Kalau ibu-ibu sebaliknya, yang sunnah adalah diwakilkan. Kalau laki-laki sunnahnya potong sendiri. Kalau perempuan sunnahnya mewakilkan. Boleh nggak ibu-ibu motong sendiri? Dosa nggak? Hah? Dosa kalau ada laki-laki? Enggak dosa. Boleh, tapi utamanya diwakilkan kepada laki-laki. Jelas ibu-ibu? Dan disunnahkan bagi orang yang tidak berani berkurban, minimal dia menyaksikan proses pemotongan hewan. Itu sunnah. Ya, berdasarkan hadis di mana Nabi bersabda kepada putrinya, "Ya Fatimah, qumi fashhidi udhiyataki." Wahai Fatimah, berdiri, saksikanlah proses penyembelihan apa? Kurbanmu. Artinya baik laki-laki atau perempuan yang merasa tidak sanggup menyembelih sendiri, maka hendaknya dia apa? Menyaksikan proses penyembelihan. Mana yang lebih utama? Menyembelih di lingkungan kita tinggal atau di tempat yang lain? Lingkungan atau di tempat lain? Hah? Apa ibu? Hukum asalnya berkurban di mana kita tinggal, di situ kita berkurban. Karena dia sama seperti zakat. Zakat juga seperti itu. Di mana kita tinggal, di situ. Kata Nabi, tukhad min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya yang tinggal di satu tempat, kemudian dibagikan ke orang miskin yang tinggal di sekitar orang kaya tersebut. Tapi kalau dipindahkan boleh tidak?
Boleh atau tidak? Atau tergantung? Tergantung ya. Kalau di satu daerah sudah sudah berlimpah-limpah ya silahkan dipindah. Ya saya misalnya melihat di daerah-daerah perumahan biasanya ya, itu ada di daerah, ada masjid di Bintaro namanya As-Saf, di sektor 9, Emerald. Itu dombanya bisa 60. Banyak. Sapinya bisa sekian apa? Sekian puluh. Nah itu kadang sama mereka diapakan itu? Disebar lagi. Itu lebih bagus. Kalau memang di satu lingkungan sudah apa? Sudah banyak ya. Khawatir nanti malah tidak terpegang. Kalau kepegang sih nggak apa-apa. Disembelih baru dagingnya diapakan? Dibagikan. Cuman kan ya butuh tenaga, waktu dan lain sebagainya. Jelas ibu-ibu? Ya. Boleh tidak menyembelih lebih dari 1 ekor? Misalnya saya nyembelih 3 ekor domba, boleh tidak? Boleh. Atau tidak? Boleh. Allahu Akbar. Beliau Masya Allah. Kayaknya udah ikut pengajian kurban ibu. Enggak, beliau kayaknya sudah ikut pelatihan kurban nih. Rasul sampai 65 ekor. Beliau sembelih beberapa, selebihnya disembelih oleh sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi pernah menyembelih lebih dari 60 ekor domba. Tapi kalau saya cuma sanggupnya 1, cukup nggak buat saya dan keluarga? Hah? Saya dan keluarga? Cukup? Cukup ya? Atas nama siapa bagusnya? Saya atau suami? Ya. Kalau atas nama istri boleh? Oh begitu. Baik. Boleh atau tidak? Dalam hadis yang sahih, ya ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi pernah menyembelih seekor sapi atas nama istri-istrinya. Jadi diperbolehkan, walaupun suami masih hidup, boleh menyembelih atas nama istri. Dan walaupun ayah ibunya masih ada, boleh menyembelih atas nama anak, sebagaimana Nabi mengizinkan Fatimah menyembelih seekor domba atas nama dirinya. Jelas ibu-ibu? Baik. Masih ada nggak yang disunnahkan bagi orang yang hendak berkurban? Disunnahkan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, bagi yang hendak berkurban, hendaknya dia berpuasa dan berbuka dengan memakan hewan kurbannya. Ini banyak yang salah paham. Saya termasuk yang salah paham. Dahulu saya bilang ke keluarga saya, sebelum kita sholat Idul Adha, kita puasa dulu. Nanti pulang dari sholat Idul Adha, baru kita berbuka, makan, begitu kan. Ternyata kalau kita baca hadisnya, di hadisnya dikatakan bahwa Nabi itu di hari raya Idul Adha, di pagi hari beliau tidak makan apapun, dan beliau pertama kali yang masuk ke mulutnya adalah olahan hewan kurban. Hah? Apa ibu? Kita biasa puasa 30 hari. Kalau cuma setengah hari gampang. Iya kan? Nah cuman banyak yang salah paham. Yang salah paham menyangka yaitu berangkat dalam kondisi puasa, pulang makan apa? Makan sayur godok gitu. Saya juga termasuk yang begitu. Tapi setelah dibaca lagi ternyata di hadisnya berbunyi Nabi berangkat dalam kondisi berpuasa dan beliau tidak makan, tidak disebut berbuka. Kalimatnya bukan berbuka. Dan Nabi tidak makan kecuali dari sembelihannya. Yang penting jangan makan. Luar biasa. Saya dulu meyakini ya sudah berangkat, pulang dari sholat makan begitu ya. Ternyata kalau kita teliti baca hadisnya bukan begitu. Tapi Nabi berangkat sholat dalam kondisi nggak makan, sebenarnya kan bukan puasa juga.
Karena nggak niat puasa sebenarnya. Menahan, tidak makan, tidak. Kalau puasa itu kan dari mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya. Puasa di sini mungkin kita katakan puasa dalam arti bahasa. Asyamu lughatan al-imsak, menahan. Jelas atau tidak ibu-ibu? Berarti kalau di antara keluarga suami ingin berkurban, berarti yang berpuasa siapa? Suami harusnya. Artinya kecuali kalau istri juga ingin apa? Berkurban, maka dia disunnahkan juga untuk. Berarti nggak bisa menjalankan sunnah itu. Nggak bisa. Artinya sunnah itu menjadi gugur. Kayak sekarang saya dengar banyak yang sholatnya hari Rabu, nyembelihnya hari Kamis misalnya, atau hari Sabtu, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Jelas ibu-ibu? Berarti sunnahnya ada berapa? 4 ya. 1, jangan motong kuku dan rambut. 2, nyembelih sendiri. 3, kalau nggak bisa menyaksikan. Yang keempat apa? Berpuasa, menahan tidak makan dan minum dari pagi hari Idul Adha sampai matangnya apa? Daging kurban. Hah? Kalau nyembelihnya besok berarti nggak bisa diamalkan. Iya. Ya kalau mau ngamalin sunnah resikonya begitu. Tapi kan itu nggak wajib. Artinya kalau kita mau pulang salat Id karena istri sudah masuk apa tadi? Sayur godong gitu. Ya sudah boleh sebenarnya. Makan aja. Jelas ibu-ibu? Baik. Kita sudah tahu sunnahnya. Baik. Sekarang kita ingin bahas hewan apa yang boleh dikurbankan ibu-ibu. Sapi, kebo, onta, kambing, apalagi? Domba. Di antara hewan-hewan yang ibu sebutkan tadi namanya, yang mana yang paling utama? Onta, domba, sapi, kambing, kebo, atau apa? Domba. Hah? Domba. Kalau saya berangkat Jumat jam 9 pagi, Jumatan jam 9 pagi, dapatnya apa? Onta. Kalau jam 10 sapi. Jam 11 kambing. Setengah 12 itu kan hadis Nabi ya. Itu hadis Nabi. Itu namanya sunnah at-tabkir. At-tabkir itu artinya berangkat pagi-pagi. Siapa yang berangkat Jumatan jam 9, taruhlah ini kan cuma supaya mudah dipahami. Jam 9 dapat onta. Jam 10 sapi. Jam 11 domba atau kambing. Setengah 12 ayam. Baik. Jadi mana yang lebih utama? Domba, sapi atau unta? Kenapa berubah jawabannya? Hah? Apa ibu? Yang paling utama domba. Bagaimana lapasnya ibu? Boleh, silahkan. Silahkan, boleh. Tetapi wallahu a'lam bishawab, di dalam ilmu fikih 1 ekor onta lebih utama daripada 1 ekor sapi. Tapi 7 ekor domba lebih utama dari 1 ekor sapi atau onta. Gimana itu? Betul, Nabi Ismail domba. Tetapi di kemudian hari Allah syariatkan bahwa yang namanya korban itu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak. Hewan ternak ini secara spesifik hewan ternak yang kena zakat. Itu ada 3 jenis. Onta, sapi, dan domba. Jelas ibu ya.
Mungkin kenapa domba? Ya mungkin ada sisi filosofinya juga. Karena domba itu hewan yang cenderung lebih tenang. Dan disebutkan bahwasanya tidaklah Allah mengutus seorang nabi kepada manusia kecuali dia pernah mengembala apa? Domba. Nabi Musa pernah nggak ngembala domba? Ada kisahnya di Quran. Yang Nabi Musa dikejar Fir'aun, lalu pergi ke negeri Madian, lalu dalam kesendirian duduk di bawah pohon, lalu melihat ada dua orang wanita yang sedang menggiring apa? Domba, lalu dibantu sama Nabi Musa, lalu mereka tanda terima kasih, diajak ke rumah kan begitu. Tahu-tahu jadi apa? Jadi mantu begitu. Mantunya Nabi Syuaib kan. Udah gitu 10 tahun dinikahkan dengan anak Nabi Syuaib, tapi maharnya kerja 10 tahun. Jadi kalau saya misalnya Allah kasih kelapangan harta, saya bisa beli 1 ekor domba. Bisa juga saya beli 1 ekor sapi, uangnya cukup. Bisa juga beli 1 ekor onta. Yang mana yang saya beli agar pahala saya lebih banyak? Kalau harus memilih salah satunya, onta. Ulama sepakat mengatakan unta. Makin banyak dagingnya, makin besar pahalanya. Karena makin banyak orang miskin yang mendapatkan apa? Manfaat. Tapi kalau begini, saya ditanya oleh DKM, Pak, Bapak mau kurban di sini? Insya Allah, Pak. Ini ada opsi, Pak. Bapak boleh milih 1/7 sapi atau 1 ekor domba. Maka dalam kondisi itu kata para ulama, 7 ekor domba itu lebih utama daripada 1 ekor sapi. Karena kenapa? Kalau 7 ekor domba berarti nyembelihnya 7 kali. Bismillahnya 7 kali. Takbirnya 7 kali. Doanya 7 kali. Sedangkan kalau hanya 1 ekor sapi, bismillahnya 1 kali, takbirnya 1 kali, doanya 1 kali juga. Namanya 7 kali. Namanya boleh disebut, misalnya Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Agus wa ahlihi, Allahumma taqabbal min Hendra wa ahlihi, Allahumma. Cuman sapinya keburu stres. Jadi mungkin kalau sapinya bisa ngomong lama Pak. Supaya nggak lama-lama, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minhum, Allahumma taqabbal minhum. Ya Allah, terimalah mereka dari mereka semua. Tinggal saya nih yang punya 1/7. Pas saya ngasih duit, saya bilang Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Tapi kalau mau disebut 7/7-nya silahkan. Cuman kasihan aja sapinya, udah ngejatohinnya susah. Stres dia. Kata dia, kok ini nggak mulai-mulai gitu. Iya, kelamaan kan begitu. Jelas ibu-ibu? Berarti hewannya ada 3 jenis. Onta, sapi, domba. Kalau kerbau boleh. Kerbau sapi bukan? Sejenis. Ulama sepakat mengatakan kerbau sejenis. Walaupun dia nggak disebut sapi, tapi hukumnya disamakan dengan hukum sapi. Domba sama dengan kambing. Lebih bagus domba atau kambing? Domba ya. Lebih enak domba. Domba Garut. Sapi kambing Jawa begitu. Domba dari Garut, maksudnya dari Garut, domba Garut. Cuman orang yang pernah nyembelih katanya kalau domba Garut bulunya aja yang apa? Lebat ya. Kalau dagingnya mah nggak terlalu banyak ya. Ibu-ibu lebih suka mana, domba atau kambing? Beda-beda ya. Kalau saya malah lebih suka domba. Sapi malah nggak terlalu suka. Ya kalau ada dimakan begitu kan. Kalau nggak ada nggak nyari begitu. Tapi kalau kambing kadang kita sengaja nyari, artinya suka begitu kan. Kalau kambing. Apa ibu?
Oh iya, oleh karenanya Nabi selalu tampilannya. Tampilannya tergantung. Ibu pernah lihat domba Garut? Enggak. Tergantung. Ibu harus lihat domba Garut. Ya, domba Garut itu tanduknya, masya Allah. Lalu biasa sama orang Garut dikasih kalung itu, bulunya juga luar biasa. Tergantung kalau pemiliknya rajin mandi, ini rapi. Saya belum lama ini pergi ke peternakan domba di Bogor. Lihat domba-domba Garut, Masya Allah. Padahal itu di peternakan, kan saya tanya, berapa ini satunya Pak? 6 juta Pak Ustadz. 6 juta saya bilang. Iya itu Garut, super. Ya kalau udah nyampe Jakarta lain lagi bisa 7 juta kan. Itu masih di apa? Tangan pertama begitu kan. Itu udah 6 juta harganya. Kalau sampai Jakarta ya lain cerita lagi kan. Baik. Jadi hewannya apa saja? Onta, sapi, domba. Onta, sapi, domba. Sapi dan yang sejenis dengannya kebo. Domba yang sejenis dengannya kambing. Baik. Kalau kita bicara tentang hewan kurban, itu ada aturannya Ibu, nggak sembarangan. Ada aturan dengan kaitan dengan umur, ada aturan kaitan dengan kondisi fisik. Kita bahas dulu kondisi umur dulu. Kalau onta minimal umurnya berapa yang bisa dikorbanin? 5 tahun. Harus 5 tahun. 5 tahun masuk tahun ke-6. Jadi harus punya akte ya, kalau nggak itu ketahuan. Harus ditulis gitu kan. Harus 5 tahun. Itu kalau onta. Onta minimal usianya berapa? 5 masuk tahun ke-6. Kalau sapi minimal usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi harus 2 tahun pas, lalu dia masuk tahun ketiga. Misalnya 2 tahun sehari, 2 tahun 2 hari, atau 2 tahun sekian bulan, itu udah bisa. Kalau sapi. Begitupun dengan kambing. Kambing juga sama. Kambing itu minimal 2 tahun lebih. 2 tahun kurang nggak bisa. Jelas ibu-ibu? Berarti kambing sama aturannya dengan Yang beda sendiri itu adalah domba. Domba itu minimal 1 tahun atau sudah kupak. Pernah dengar ibu kupak? Apa itu kupak? Udah ompong. Ompong itu artinya gigi bayinya berganti dengan gigi dewasa. Ya. Biasanya ada yang sudah kupak di umur 7 bulan, 8 bulan, beda-beda itu nanti. Ya. Kalau di Jawa itu di daerah mana itu? Di Tegal ya. Ada balibul sama apa lagi itu? Ibu-ibu nggak pernah dengar balibul? Balibul, batibul, nggak pernah dengar? Kambing muda. Balibul itu bayi 5 bulan. Balibul, bayi 5 bulan. Kalau batibul, bayi 3 bulan. Jadi kambing yang baru 3 bulan, 4 bulan disembelih. Nah dikasih merek balibul dan batibul. Hah? Mungkin tulangnya kriuk-kriuk barangkali. Kalau buat sembelihan sudah boleh. Tapi kalau buat kurban, nggak bisa. Ada aturannya. Jelas ibu-ibu? Berarti onta minimal usianya berapa? 5 tahun. Baik, sapi. Kambing sama. Domba setahun atau sudah kupak. Kupak itu sudah gigi depannya tuh ada empong. Udah terganti dengan gigi baru. Apa ibu? Apa ibu? Harus nanya-nanya dan bibirnya diangkat aja. Dilihat. Iya. Bisa ibu, sangat bisa. Kalau saya nggak salah itu renggang dia apa? Nggak lagi nempel begitu apa? Jadi renggang atau gimana begitu apa namanya? Si gigi domba tersebut. Kupak namanya istilahnya.
Enggak, kambing harus 2 tahun. Kambing harus 2 tahun. Yang harus yang kupak itu domba. Nabi biasanya domba ya kalau Nabi ya. Bahkan dalam hadis itu Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tolong tajamkan pisaunya wahai Aisyah. Carikan untukku domba yang berdiri di atas yang hitam, tidur di atas yang hitam dan matanya hitam." Jadi ada domba yang di sininya ada kayak cincin hitam. Ininya hitam juga. Di sininya ada kayak tompel hitam. Di kakinya ada kayak gelang hitam. Dua-duanya. Saya pernah cari yang begitu dan ada. Ada. Ibu kalau pergi nanti ke tukang domba, itu kelihatan ada. Cuman mungkin orang Indonesia nggak paham. Jadi ketika saya tanya, "Pak, itu berapa harganya yang begitu?" Sama, dia sebut harganya sama dengan yang lain. Saya bilang, lumayan ini. Itu saya ambil waktu itu. Saya bilang, ambil deh yang itu Pak, 1. Saya senang sekali melihatnya. Karena apa yang digambarkan oleh Nabi persis. Jadi di bawah di kaki ada kayak gelang begini nih. Hitam. Semuanya 4 pasang itu ada. Di matanya kayak ada tompel juga apa? Hitam. Kayak kacamata. Iya, Ibu. Betul. Hah? Enggak Ibu, bulunya dominan putih bulunya. Tapi di bagian tertentu ada bulu yang berwarna hitam. Iya bulunya, bukan kulitnya. Iya Ibu. Baik. Masalah umur sudah selesai. Sekarang masalah fisik. Ada 4 jenis cacat yang menjadikan kurban seseorang tidak sah. Diulangi apa Ibu? 4 jenis cacat yang menjadikan kurban seseorang tidak sah. Yang pertama kata para ulama al-aura, yang matanya sakit sebelah. Yang matanya apa? Sakit sebelah. Itu tidak bisa. Apalagi yang matanya dua-duanya buta, itu tidak bisa dikurbankan. Yang kedua adalah al-arja. Apa itu al-arja? Yang pincang. Tapi pincangnya jelas, nyeret dia misalnya. Kalau cuma terpincang sedikit masih dimaafkan. Tapi kalau parah kata Nabi, istilah Nabi itu al-bayyinu urjuha, yang terlihat jelas kepincangannya. Itu gak boleh. Yang ketiga adalah al-maridatu al-bayyinu maroduha, yang sakit, yang terlihat jelas dia lagi sakit. Misalnya mulutnya borokan, PMK, atau kukunya, atau kadang di tubuhnya itu kayak ada borok. Pernah lihat? Itu saya pernah lihat di kandang ya, bukan di tukang ini. Memang borokan begitu. Itu harus diisolasi dulu, disembuhkan gitu kan, dikasih obat, baru nanti disatukan dengan yang lain. Kalau enggak bisa bisa tular. Itu yang gitu nggak boleh. Yang ketiga adalah al-ajpa, yang sangat kurus. Yang keempat, mohon maaf, al-ajpa, yang sangat kurus. Allati la tunki, kata Nabi, yang tidak lagi punya sumsum. Biasanya karena sudah faktor usia itu ya, jadi hewannya sudah terlalu tua sehingga tidak ada lagi sumsumnya. Udah kalau bahasa manusia udah osteo Jadi nggak boleh domba yang sudah osteoporosis, pengapuran begitu. Kalau manusia ya pengapuran. Katanya ibu-ibu lebih beresiko osteoporosis dibandingkan laki-laki ya. Laki-laki. Kasus laki-laki ada, tetapi kasus ibu-ibu lebih banyak. Cuman kalau laki-laki malah lebih ke yang saya dengar itu dibaca-baca di buku prostat. Masalah di prostat. Kalau ibu-ibu malah di osteoporosis ya. Ya masing-masing ada ujiannya, beda-beda. Berarti cacat ada berapa tadi? 1, matanya sakit sebelah. Yang kedua, pincang. Ketiga, sakit. Yang keempat, yang kurus, ya, yang sudah tua begitu ya. Sebenarnya intinya mah sederhana menurut saya. Itu yang namanya kurban itu ibadah. Berikanlah yang terbaik. Yang namanya kurban itu adalah apa Ibu? Ibadah. Berikanlah yang
terbaik, ya. Artinya dalam hadis apa kata Allah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha indah, menyukai sesuatu yang indah. Allah katakan dalam Al-Quran, siapa yang hafal ayatnya? Wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Infakkanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Itu satu. Intinya adalah harus baik. Yang kedua, intinya adalah cacat itu yang tidak diterima itu cacat yang mengurangi daging. Mohon maaf, kalau mata sebelahnya sakit, mengurangi daging tidak? Mengurangi daging tidak? Mengurangi. Karena ketika nanti hewan itu di padang rumput kawan-kawannya makan, dia nggak terlalu bisa makan. Karena matanya sakit sebelah. Begitupun yang pincang. Jelas Ibu. Tapi kalau yang tanduknya patah, masih bisa nggak dikurbankan? Secara ilmu fikih bisa. Jelas Ibu. Begitupun yang telinganya misalnya hanya robek saja. Itu masih bisa. Tapi kalau yang putus telinganya, nggak bisa. Kalau yang sejak lahir nggak punya telinga, kayak domba Garut, bisa nggak? Ibu lihat nanti domba Garut itu nggak ada telinganya, ada tapi kecil banget telinganya. Bisa nggak dikurbankan? Itu ya tinggal dibahas, itu cacat bukan? Kalau itu bukan, artinya semua domba Garut begitu boleh berarti. Tapi kalau itu adalah cacat, maka nggak boleh. Tapi yang saya tahu itu bukan cacat. Memang Allah ciptakan bentuk telinganya begitu. Jelas Ibu-ibu? Baik. Onta, sapi, domba. Baik Ibu-ibu. Itu kalau sapi katanya boleh 7 orang ya? Boleh 7 orang atau harus 7 orang? Misal, Allah kasih rezeki misalnya. Contoh. Saya bisa membeli 1 ekor sapi seharga 25 juta. Apakah cukup disebut nama saya atau harus cari 6 orang anggota keluarga? Cukup ya? Cukup. Kalau 2 orang patungan 1 ekor sapi boleh? Boleh. 3 orang? Boleh. Maksimal 7 orang. Baik. Onta begitu juga. Kalau domba 1 orang. Nggak bisa 1 kelas? Atau 1 perusahaan? Domba atas nama PT. di PT-nya ada 50 orang, 100 orang. Ya nggak salah, harus dinamakan atas nama orang. Jelas Ibu-ibu? Nggak boleh atas nama PT, nggak bisa. Kalau orang Nasrani nyumbang domba, diterima nggak? Jadi dia datang ke masjid, Pak Haji, ini saya korban. Dia bawa domba 1 ekor, diterima nggak? Diterima, tapi nggak dianggap kurban. Hanya sedekah biasa aja. Yang kayak gitu dapat pahala nggak sih dia? Pahala akhirat nggak, dunia dapat. Ya, dalam hadis Rasul berkata bahwa mereka mendapatkan balasan kebaikan mereka di dunia dan tidak dapat apapun di akhirat. Ya di dunia mungkin aja jadi nambah banyak rezekinya, sehat badannya dan lain sebagainya, tetapi di akhirat malahum min nasib. Mereka tidak lagi punya bagian apapun. Jelas Ibu-ibu? Baik, kita sudah tahu berarti jenis hewannya, umurnya, cacatnya, ya, dan juga tadi kita sudah bicara tentang bahwa 1 ekor domba tidak boleh atas nama 1 kelas atau 1 PT misalnya, atau yang lain sebagainya. Kalau atas nama orang yang sudah meninggal, bisa tidak? Ibu kencang bilang bisa. Yang lain, apakah sepakat semua mengatakan bisa? Ibu bilang nggak bisa atau nggak tahu? Ini gini bisa nggak tahu bisa. Bisa atau tidak bisa? Saya dengar ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa.
Memang ulama beda pendapat. Kalau di mazhab Imam Ahmad bin Hambal bisa. Karena beliau menganggap kurban itu sedekah. Sedangkan sedekah menurut kesepakatan ulama bisa diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Nggak boleh menghususkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Alasan beliau karena Nabi banyak keluarganya yang sudah meninggal. Ada Khadijah, ada Hamzah, bahkan putri beliau semua meninggal sebelum beliau meninggal kecuali Fatimah. Tapi nggak pernah kejadian sekalipun Nabi berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Dan saya rasa pendapat kedua ini lebih kuat, ya, bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan sekalipun berkurban di atas namakan orang yang sudah. Kalau saya berniat atas nama keluarga saya misalnya, dan ada di antara mereka yang sudah duluan, dapat nggak? Insya Allah dapat. Jelas ibu-ibu? Baik. Itu nyembelih kurban dimulainya kapan ibu? Habis sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai hari Tasyrik. Tanggal berapa hari Tasyrik itu? 11, 12, 13. Rasul berkata, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Hari Tasyrik seluruhnya adalah penyembelihan. Kalau saya tidak sanggup menyembelih sendiri, kasusnya begitu. Saya suruh orang nyembelih 1 ekor sapi. Boleh nggak saya bilang ke dia, Pak, itu tolong sembelihin deh punya saya, sekalian dikuliti. Upahnya kulit sama kaki, boleh tidak? Boleh. Hah? Terus gimana? Kan dia udah bantu saya, Ibu. Kalau ngasih boleh. Oh, harus dibayar juga. Artinya Pak, ini uangnya 500.000. Upah Bapak nyembelih sama nguliti. Tapi kalau Bapak mau kulitnya bawa aja deh, kami bingung mau diapain. Yang begitu boleh? Masya Allah. Pengalaman. Itu hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, aku dititipi oleh Nabi sembelihan, dan Nabi melarang aku memberikan kepada tukang jagalnya dari hewan tersebut. Jadi nggak boleh kita ngasih upah, Pak ini sembelih, tolong sembelih, nanti upahnya kaki dan kepala, kulit, nggak bisa. Tapi kalau saya katakan, Pak ini mohon maaf amplopnya buat Bapak, karena Bapak sudah saya pakai keahliannya, sudah saya pakai tenaganya, saya sudah pakai waktunya, mohon maaf tolong diterima ini ongkos buat Bapak, dikasih ke dia. Lalu ketika dia akan pulang, Pak, ini kulit kami bingung mau diapain, Bapak bawa pulang aja terserah, boleh tidak? Boleh. Kalau ternyata si bapaknya nggak mau, saya juga bingung Bu, kulitnya buat apa, udah buat ibu aja. Lalu kita jual, boleh tidak? Tidak boleh. Nggak boleh ada transaksi sama sekali. Iya, Rasulullah berkata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka dia tidak berkurban. Nggak main-main ya. Inilah pentingnya kalau jadi panitia harus punya apa itu namanya? Punya ilmu, jangan modal apa? Modal nekat aja itu. Maka harusnya ada pelatihan tuh ya. Pelatihan kurban dulu sebelum ada pelaksanaan begitu kan. Baik. Ibu-ibu boleh buka Al-Qur'an supaya kita dari tadi perasaan belum buka Quran kita ya. Surat Al-Hajj ibu-ibu. Surat Al-Hajj. Ada 2 orang, yang satu buka 28, yang satu buka 36. Yang satu Al-Hajj 28, yang satu Al-Hajj 36. Yang 28 dulu ibu, siapa yang mau baca? Iya, liyashhadu. Siapa yang sudah ketemu boleh tolong dibaca artinya? Ibu sudah ketemu? Silahkan ibu.
supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan. Itu menyebut nama Allah di hari yang ditentukan. Maksudnya hari yang ditentukan 10 hari pertama. Menyebut nama Allah di 10 hari pertama. Yang tadi kita sebut di awal, takbirannya 10 hari. Khususnya tanggal 11, 12, 13 setelah sholat. Lanjut. Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti dibagi berapa itu Ibu? Makan sebagian, sedekahkan sebagian. Berarti dibagi berapa? Setengah-setengah? Enggak, coba. Setengah-setengah. Coba. Makanlah sebagiannya, dan sebagiannya dimakan untuk orang sengsara dan fakir. Sengsara dan fakir itu juga kan? Baisal fakir, orang sengsara dan orang fakir. Berarti dimakan setengah, disedekahkan setengah. Bisa setengah, tapi nggak wajib. Bisa setengah, karena bisa jadi yang setengah itu bukan untuk dia makan juga. Bisa jadi untuk dia hadiahkan kepada keluarganya atau tetangganya. Jelas tidak Ibu? Saya misalnya bilang begini, Pak, ini tolong sembelih domba saya, sapi saya. Berapa beratnya Ustadz? Ini beratnya 14 kilo. 14, Masya Allah. 400 kilo. 400 kilo itu dagingnya berapa? Saya pernah ngitung, itu enggak nyampe Ibu. Hanya sekitar 160-an. Kalau daging murni ya. Tapi itu belum dihitung apa tulangnya. Kalau sama tulangnya bisa 200 sekian. 200 kalau saya tidak salah hampir 250-an. Nggak nyampe, 200-an lah kurang lebih. Kalau sama tulangnya. Ya, artinya minus kulit, minus jeroan. Itu sekitar 200. 50% daripada jeroan dan kulit biasanya. Berarti taruhlah daging murni itu 150 kilo. Berarti kalau menurut surat apa tadi itu? Al-Hajj ayat berapa? Boleh nggak saya minta, mohon maaf misalnya 70 kilo. Kalau dari 150 kilo, boleh nggak? Boleh. Panitianya bisa menolak nggak? Nggak bisa, karena dia cuma dititipin. Dan jasanya juga diapakan? Nggak boleh ditanya, buat apa sih 70 kilo? Urusan saya. Barangkali dia mau sedekah kemana? Ke tempat lain dan lain sebagainya. Jelas atau tidak Ibu? Walaupun ini adalah sunnah. Kalaupun mau disedekahkan semua boleh. Boleh. Kata para ulama, ambil walaupun hanya 1 kilo untuk mengambil karena Allah yang nyuruh, fakulu minha. Makanlah sebagiannya. Baik. Ayat yang 36 siapa yang baca? Silakan Ibu. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Maksudnya Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Salah kalau Bismillahirrahmanirrahim, karena Nabi nggak pernah pakai Rahman, pakai Rahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Jelas Ibu? Baik, lanjut. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Baik, jadi kalau onta itu disembelihnya beda dengan sapi. Sapi dengan domba nyembelihnya terbaring. Kalau onta berdiri, jadi salah satu kakinya diikat, ya kebayang ya, ontanya berdiri, kakinya diikat, kemudian ditikam dari bagian pangkal leher. Kan lehernya panjang tuh, lehernya panjang, tinggi lehernya. Itu ditikam di bagian ini. Nah, kalau onta di bagian bawah, kalau sapi dan domba di sini di atas. Nah, kalau yang di bawah namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau di atas namanya zabah. Zabhun. Kalau zabhun di atas, nahar di bawah. Itu bedanya. Lanjut Ibu. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebahagiannya. Makanlah sebagiannya. Lalu
dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Artinya orang yang berkecukupan, orang yang tidak meminta-minta. Lalu yang ketiga, yang tidak minta-minta dan orang yang meminta. Berarti 3, makan sebagian. Kalau orang nggak minta-minta, minimal dia cukup, berarti kan kita bilangnya hadiah aja, ini hadiah. Dan yang meminta-minta kita bilang apa? Sedekah. Berarti boleh dibagi berapa? 3. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagiannya, hadiahkan sebagiannya, sedekahkan sebagian. Taruhlah berat kotornya 400, lalu setelah jadi daging bersih 150. Berarti boleh saya ambil 50 kilo? Boleh tidak? Boleh, karena kan sepertiga. Saya bilang, Pak, 50 kilonya sini. Dan panitia nggak boleh apa? Nggak boleh Bapak nyembelih sendiri aja deh. Kadang begitu dia. Padahal ya memang ini kita hanya menjalankan ketentuan syariat. Kita nggak meminta lebih dari apa yang digariskan oleh siapa? Syariat Allah ya. Jelas tidak ibu-ibu? Baik. Kalau saya dapat 50 kilo, misal saya taruh di kulkas buat saya sendiri, boleh nggak? Nggak, takut kolesterol. Nggak dilanjutkan. Boleh aja, nggak ada masalah. Kecuali pernah di zaman Nabi terjadi kelaparan. Nabi bilang tidak boleh setelah 3 hari masih tersisa di rumah. Karena saat itu terjadi apa? Kelaparan. Lalu tahun depannya sudah normal. Akhirnya para sahabat bilang, ya Rasulullah, ini ketentuannya masih kayak tahun kemarin, nggak boleh nyimpan lebih dari 3 hari. Nabi bilang nggak, kalau sekarang bebas. Ya, artinya boleh. Ya, domba yang udah sebulan, 2 bulan ya. Saya waktu kuliah dulu di Yaman itu, karena kita jadi santri, banyak yang sedekah. Jadi domba itu banyak yang disalurkan ke pondok pesantren saya di Yaman dulu. Jadi kadang bisa 3-4 bulan itu daging nggak apa. Seminggu sekali makan daging. Ditaruh di freezer begitu ya. Freezernya juga bagus ya. Apa namanya istilahnya, pendingin ya, pendinginnya bagus sekali. Jelas ibu-ibu? Baik. Apalagi yang sebelum kita bahas? Adab-adab menyembelih barangkali ya. Apa? Adab-adab menyembelih. Pak Ustadz makanya kaitannya dengan berat hewan kurban adakah? Tidak ibu. Yang ada hanyalah ketentuan umur dan kondisi fisik. Yang terakhir pembahasan tentang apa tadi? Adab-adab menyembelih. Apa saja adab menyembelih ibu? 1, tajamkan pisau. Kalau menyembelih itu minimal berapa urat yang harus putus? Idealnya 3 urat. Urat makan, urat minum, urat makan, urat napas, dan urat darah. Itu maksimalnya. Minimalnya 2. Kalaupun tidak 3, minimal apa? 2. Ya, 2 dari 3 itu. Sunnah yang pertama tadi apa ibu kalau nyembelih? Tajamkan pisau. Yang selanjutnya apa lagi? Arahkan hewan ke arah kiblat. Arahkan hewan ke arah kiblat. Sunnahnya sih bagusnya posisi rusuk sebelah kiri. Ya, menghadap kiblat dengan posisi rusuk di sebelah kiri. Tapi kalaupun nggak bisa ya kadang ngejatuhinnya aja udah apa? Susah ya, kondisional aja. Ya. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga ya, atau adab yang ketiga ya, tidak menyatukan antara yang sedang disembelih dengan yang akan disembelih. Itu tempatnya harus dipisah supaya nggak stres. Bahkan Nabi begitu, Nabi bilang fal yurih zabihatahu, hendaknya dia menjadikan sembelihannya itu fal yurih, dia rohah, dia merasa nyaman. Pernah satu ketika ibu-ibu, mohon maaf, dalam hadis yang sahih ada seorang sahabat di depan hewan sembelihan dia ngasah pisau.
Enak banget ya. Jadi sapinya diikat, dia gimana? Seret, seret. Lalu Nabi lewat. Apa kata Nabi? Qad dzabahtahu marratain. Kamu udah nyembelih dia 2 kali. Kamu nyembelih dia. Jadi ketika pisau diginiin, itu kayaknya udah mati dulu. udah mati. Dan itu Masya Allah ya, ketika adab-adab Islam itu dilaksanakan, maka disitulah kemaslahatan itu datang. Kualitas daging pun menjadi apa? Menjadi lebih bagus. Karena darah ketika disembelih keluar dengan apa? Dengan lebih lancar, lebih sempurna. Karena nggak stres. Jelas ibu-ibu? Jadi memisahkan yang sedang dan yang akan. Dan tidak, bisa juga ditambahkan, tidak mengasah pisau di depan apa? Hewan yang akan disembelih. Ya, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Kalau misalnya kulitnya kita kasih ke orang miskin, atau dagingnya kita kasih ke orang yang kurang mampu, lalu sama dia dimasak, dibikin rendang, dijual di warungnya, bisa nggak? Ah, itu punya dia. Yang nggak boleh jual saya, yang nggak boleh saya. Tapi saya bilang saya kasih ke si fulan, dia mustahik dapat. Sama dia dimasak, dibikin rendang, dijual. Itu kalau sedekah berarti udah milik dia. Ya terserah dia mau diapain. Mau dia makan semua, mau dia jual, atau mau dia sedekahkan lagi, nggak ada masalah. Baik. Apa lagi yang belum kita bahas? Sampai bingung. Apa ibu? Hak panitia. Nggak boleh panitia mengambil tanpa izin. Harus izin. Karena panitia memang tidak punya hak ya, kecuali yang diberikan oleh apa? Yang bersangkutan. Kalau seandainya yang bersangkutan bilang setiap panitia dikasih 1 kantong tambahan, bukan sebagai upah, sebagai pemberian saja, nggak ada masalah. Ya, sebagai pemberian. Karena kan saya sudah pakai tenaga dia, sudah pakai ini, saya kasih, bukan upah. Saya terima kasih aja, ini bawa begitu. Allah alam bisa, nggak ada masalah. Tapi untuk penjagal nggak bisa. Mohon maaf, penjagal harus dikasih dalam bentuk apa? Uang. Tidak bisa upahnya dalam bentuk apa? Daging atau, kecuali kalau memang dia pulang kita katakan, Pak ini sedekah saya, bukan upah begitu ya, ya mungkin aja bisa. Mungkin aja bisa. Allah alam bisa. Baik ibu-ibu, saya rasa itu poin-poin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Tadi kita mulai jam berapa? 7:30 ya, 8:30. 8:30 lewat sedikit tadi ibu ya. Sekarang sudah jam 10 ya, saya rasa cukup panjang saya ngomong 1,5 jam. Baik. Selebihnya kita coba diskusi kalau ada pertanyaan. Insya Allah materinya luar biasa ya Bu. Gak percuma kan Bu datang Bu. Kita jadi banyak tahu ya ilmu-ilmu yang sebenarnya mungkin kita tuh banyak yang belum tahu ternyata, walaupun kita perempuan, tapi ya nggak ada salahnya ya kita tahu juga teknis lapangan berkorban itu gimana. Yeah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang salah secara syariat, nggak apa-apa ya Pak ya, kita ingatkan ya Pak jangan begini, kulitnya jangan dijual. Walaupun ibu-ibu begitu ya. Nah, walaupun ibu-ibu, artinya kita tuh jangan sampai nggak tahu sama sekali, mentang-mentang itu pekerjaan laki-laki, udahlah ibu-ibu kan taunya asal udah diterima dagingnya kita masak, gitu kan biasanya kan kayak gitu ya Pak ya. Betul. Kita perkaya ilmu dengan cara ya salah satunya ini kita bertawabul ilmu sama-sama. Tadi kita udah sama-sama menyaksikan ceramah materi dari Pak Ustadz. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang masih kurang puas atau kurang paham
Atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Pak Ustadznya, mumpung ada kakarnya nih, kita bisa bilang kan kayak gitu. Ayo Bu, siapa yang mau bertanya? Belakang Ibu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, sebenarnya tadi sudah dijelaskan, cuman mungkin saya agak kurang kurang jelas. Yang tadi untuk berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, itu kan Pak Ustadz bilang tadi katanya Pendapat yang lebih kuat tidak boleh. iya. Iya. Nah kebetulan kalau papa saya memang sudah meninggal tidak boleh, ke ibu saya bisa, tapi ibu saya masih ada. Sangat boleh. Boleh. Sangat Tapi ya, kalau memang kita berkorban untuk ibu, masih ada adik-adik saya, bisa satu keluarga gitu. Iya Ibu, bisa. 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 Adik-adik maksudnya yang tinggal sama Ibu. Iya. Iya, nggak ada masalah. Jadi ibu akan berniat, sang ibu akan berkata, ya Allah terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Keluargaku yang mencakup anak-anaknya beliau. Iya Ibu. Kalau memang saya berkorban untuk ibu saya, satu keluarga yang tinggal sama ibu nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau bagi yang sudah berkeluarga lain, ada suami, ada anak-anak ya, hukum asalnya ya setiap keluarga hendaknya berkurban kalau ada kelapangan. Ya kalaupun tidak ya cukup yang berkemampuan di antara mereka. Iya Ibu. Baik. Makasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaannya udah langsung terjawab ya Pak? Baik Ibu. Sudah langsung Sudah. terjawab. Boleh kita cari lagi siapa yang tadi ya? Ini ya? Ya Ibu. Bentar ya Bu. Bentar. Assalamualaikum. Nama saya Zek dari Tasila Haja Mukti. Pertanyaan saya Ustaz, Iya Ibu. kalau membeli hewan kurban itu baiknya mepet hari besok kurban apa dari jauh-jauh hari? Wallahu a'lam bishawab, bebas. Mau jauh-jauh hari silahkan, mau dekat-dekat hari kurban juga silahkan. Tapi kalau jauh-jauh hari kita sudah niat berkurban, walaupun dombanya baru dibeli sehari sebelum kurban, maka dari mulai tanggal 1 hendaknya tidak potong rambut dan kuku. Karena yang jadi ukuran bukan sudah beli atau belum, tapi yang jadi ukuran sudah niat atau belum. Jelas Ibu ya. Jadi nggak ada masalah, mau beli mepet silahkan, mau beli jauh-jauh hari silahkan. Yang pasti yang tadi kita sampaikan, pastikan memenuhi kriteria, baik kriteria umur ataupun fisik. Allah a'lam bishawab. Baik Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Sudah cukup ya Bu jawaban-jawaban dari Pak Ustadz. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Masih ada yang kurang puas? Bu Af, Oh silakan. banyak. Oh satu lagi ya. Sebentar ya Bu, sebentar. Ini kayaknya lagi akan banyak nih Pak Ustadz. Sabar ya Pak. Silakan. Ibu-ibu maunya suka banyak Pak. Maaf ya, jadi nambah. Baik Ibu. Tadi udah niat, tapi lupa cukur jenggot. Iya. Iya, kalau udah niat tapi lupa udah bercukur. Enggak ada masalah. Artinya ya enggak, namanya itu kan sebenarnya satu lupa. Yang kedua, kalaupun dilanggar sebenarnya kan itu sesuatu yang memang tidak wajib. Tapi penyempurna dari ritual ibadah kurban, penyempurna. Iya. Ibu. Baik. Baik Ibu. Dari sebelah
sebelah sana nih kayaknya penasaran tadi siapa ya ibu, siapa yang nunjuk ya? Baik. Ibu. Ayo pertanyaannya, pertanyaan terbaik ada device ya Bu? Masya Allah. Ustaz nanti tolong ya Pak, nanti pertanyaan terbaik yang mana? Bapak Siap. tolong pilihkan. Saya udah lupa. Baru 2 sudah lupa. Baik, ya ingatlah 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenankan saya Ibu Sri, Ustaz. Iya Ibu. Mohon pencerahannya. Saya ingin diberikan jawaban yang mana yang terbaik itu. Lebih baik mendahulukan kurban atau membayar hutang. Masya Allah. Kalau ini pertanyaan umum nih Pak Ustaz, kayaknya memang banyak yang nunggu nih jawabannya. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya. Wallahu alam bishawab Ibu. Tadi sudah kita sampaikan berkurban itu adalah pendapat yang paling kuat, sunnah muakkadah. Itu satu. Walaupun memang terjadi perdebatan terkait dengan orang yang mampu. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tetap tidak wajib. Adapun masalah hutang, tidak ada perdebatan, dia adalah sesuatu yang wajib ditunaikan. Bahkan kalaupun kita meninggal misalnya, ahli waris tetap harus membayarkan. Ya bahkan dalam hadis Rasul berkata, matlul ghaniyi zulmun. Orang kaya, maksudnya orang yang punya uang, yang sengaja menunda pembayaran hutang, zulmun, itu adalah artinya Nabi menganggap itu sebagai dosa. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, membayar hutang jauh lebih prioritas dibandingkan berkurban. Jelas Ibu? Baik, Allah bisa. Jelas ya Bu. Jadi yang punya hutang ayo Bu cicil-cicil dulu sebelum nanti ditagihnya di akhirat. Siapa lagi? Ada lagi? Ibu-ibu yang pakai yang jilbab hitam ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Bu. Ini ada titipan pertanyaan Baik Ibu. dari beberapa jemaah ya. Baik. Mungkin di luar kurban ini bisa Baik. puasa Arafah Ustaz. Jadi itu kan ada dua pendapat ya Ustaz ya. Yang pertama berdasarkan hilal. Kemudian ada juga yang karena puasa Arafah ini tidak hanya terkait dengan tanggal, tapi terkait juga dengan tempat. Ada juga pendapatan seperti itu. Maksud saya, menurut Ustaz itu gimana? Saya ya, menurut saya Iya. kan. Baik. Baik. Mungkin saya menjadi penguat bagi Baik. Bisa jadi penguat, bisa juga jadi pembingung. Tergantung sama atau tidak pendapatnya kan. Kalau sama ya mungkin jadi penguat. Tapi kalau ternyata beda, ya mungkin jadi pembingung nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saya tadi di awal sudah sampaikan bahwa saya punya keyakinan menentukan awal Ramadan, menentukan kapan Idul Fitri, menentukan kapan Zulhijjah, ya, semuanya itu ditentukan dengan hilal. Awal Ramadan ru'yatul hilalnya dilakukan di akhir Sya'ban. Menentukan Idul Fitri, ru'yatul hilalnya dilakukan di akhir Ramadan. Menentukan Lebaran Idul Adha itu ru'yatul hilalnya dilakukan di akhir bulan Zulqa'dah. Jadi tanggal 29 Zulqa'dah 1444 Hijriah, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan yang namanya kegiatan rutin ru'yatul hilal. Ternyata setelah dilakukan ru'yatul hilal,